Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya Arul Sudit. Video kali ini kita akan membahas gimana cara mengatasi, menganalisa, serta memperbaiki atau menservis mesin rumput yang susah hidup, tidak bisa hidup, atau mati. Oke, sebelum saya melanjutkan videonya, kita harus tahu dulu apa penyebab mesin rumput mati, guys. Ada 4 faktor, yaitu faktor yang pertama pada pengapian atau kelistrikannya, guys. Faktor yang kedua pada bahan bakarnya, guys. Oke, faktor yang ketiga yaitu adanya penyumbatan. Faktor keempat, faktor yang terakhir, ini yang sangat penting, guys, adanya komponen-komponen pada mesin rumput yang mengalami kerusakan, aus, sehingga wajib kita perbaiki atau kita ganti. Dari keempat faktor tadi, dari situ dasar kita untuk menganalisa, memperbaiki mesin rumput yang rusak tadi ya, guys. Oke, untuk menghemat waktu, langsung saja kita praktek. Ini mesin rumputnya ya, guys. Kita tes hidupkan dulu. Oke, bagus kabel bensinnya ada ya, guys. Off ya, guys, kita on kan dulu. Oke ya, kita tunggu sebentar biar cek bensin bahan bakar ada enggak di karburator. Nah, ada ya, guys. Oke, kita tunggu sebentar, kita tes hidupkan, guys. Guys, tidak bisa hidup. Keran sudah on ya, guys. Jok sudah kita main buka juga. Bensin ada. Banyak, guys. Oke, guys, mesin rumput sudah kita coba, tidak bisa hidup. Oke, langsung saja kita praktek atau kita coba analisa dulu sesuai faktor-faktor yang mempengaruhi mesin rumput yang tidak bisa hidup tadi ya, guys. Oke, kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu pada pengapian dan kelistrikannya ya, guys. Kita coba kita periksa apakah baik-baik saja. Yang harus kita lakukan pada pengapian itu pada busi, kepala busi, koil. Oke, guys, kita periksa pengapiannya. Kita melepas busi ya, guys. Oke, businya sudah kita lepas. Oke, cara mengecek pengapiannya pada mesin rumput, busi yang sudah kita lepas tadi, kita cek apakah businya ini ada apinya. Kalau ada apinya berarti dia bagus ya, guys. Oke, sudah kita lepas, kita pasang ke kepala businya. Ini ya, guys. Sampai berbunyi, guys. Oke, setelah itu kita tes pengapiannya ya, guys. Yang jelas di besi, bukan di plastik ya, guys. Cari aja di besi. Di baut ini bisa atau enggak di sini. Oke, kita tes apinya ada atau tidak. Nah, lihat, guys. Ada ya, guys, apinya. Oke, artinya businya, berarti untuk busi aman berarti, guys. Nah, gimana soal kepala businya? Otomatis kepala busi pun pasti aman, karena buktinya kita tes tadi apinya ada ya, guys. Jadi untuk busi, kepala busi, koil aman, guys. Nah, misalnya busi Anda bagus, bahkan Anda ganti baru, tapi tidak ada muncul api, bisa jadi itu di kepalanya, guys, ya.
kalian coba perbaiki. Kalau tidak bisa kalian ganti kepala businya. Masih juga tidak bisa hidup, bahkan kayak kita tes tadi apinya tidak keluar juga. Kalian tes, bisa jadi businya bagus, sementara kepala businya bagus, sudah kalian ganti, berarti koilnya guys. Nah, bisa jadi koil. Nah, koilnya nanti saya tunjukkan, koilnya ada di dalam tepat di atas kapas ganda, tepat di atas kapas ganda ini koilnya. Nah, berarti koilnya rusak ya guys ya, mudahan bisa dipahami. Oke, tapi jika switch off-nya rusak, belum tentu koilnya rusak guys. Nah, contoh kayak tadi, buktinya busi ini kita tes ada apinya ya guys, berarti untuk koil, kepala busi serta businya aman ya guys. Untuk pengapian ya guys aman pada mesin rumput ini. Nah, selanjutnya kita tes kelistrikannya guys. Kelistrikannya itu ini ya guys, kabel switch off-nya sampai ke sini guys. Nah ini kita tes. Pertanyaan, bagaimana kita mengetahui masih bagus atau tidak? Yaitu begini caranya guys. Nah, kalian sediakan aki ya, lampu khusus aki ya guys. Caranya kurang lebih sama guys. Oke, yang plusnya ini ke sini, kemudian oke, kabel hitam ini ke yang hitamnya ke minus, terus yang plusnya dari lampu ke switch ini guys. Nah, oke, hidup ya guys. Nah, kalau seperti ini artinya switch kita bagus guys. Atau bisa juga begini guys, yang plus dari aki kita satukan, yang kabel satunya ini bisa juga. Oke, kita satukan. Nah itu baru kita tes. Nah kalau sampai intinya ya guys, lampunya hidup ya guys. Berarti kalau sampai lampu ini hidup, berarti switch off kita bagus guys ya. Kita periksa switch off, kabel listriknya juga ya guys. Oke, masih berfungsi atau tidak, begini caranya guys. Oke, kita pasang dulu aki ini. Dari sini bisa juga kita pasang akinya, atau mau dari sana kebalikannya dekat mesinnya itu bisa juga guys. Oke, jadi kalau mau enak kita coba pasang dari sini aja ya guys. Oke, ini kabelnya ya guys, sembarang aja plus minusnya. Kabel satunya seperti ini ya guys, kira-kira seperti ini. Oke, kalau kabel switchnya ini enggak usah, kan sudah kita tes tadi. Oke, kabel ininya ya guys ya. Oke, yang untuk dari sini yang nyambung ke sini guys ya. Kita tes lagi kabelnya. Oke, setelah kita pasang begini kaki, terus kita pasang dari kabel ini ya guys ya, yang dari mesin rumputnya sudah kita lepas. Oke, kita lepas dulu. Oke, kemudian kita ambil lampu guys, lampu akinya. Oke, jangan sampai terbalik ya guys, kalau terbalik mungkin tidak mau hidup ya guys. Nah guys, oke, hidup ya guys. Oke, artinya kabel pada mesin rumput ini berfungsi dengan baik ya guys, artinya masih bagus. Itu cara mengecek kabel kelistrikannya guys pada mesin rumput atau kabel switch off nya. Oke, untuk kelistrikan berarti aman ya guys, karena hidup. Jadi faktor yang pertama kita anggap pada mesin rumput ini. Oke, pada mesin rumput yang tidak bisa hidup ini, berarti faktor yang pertama yaitu pengapian dan kelistrikan itu bagus ya guys. Oke, kita masuk ke faktor yang kedua yaitu bahan bakar. Oke, jika sudah dianggap beres ini guys, jangan lupa dikembalikan lagi ya guys. Oke guys, kita masuk ke faktor yang kedua yang mempengaruhi yaitu bahan bakar. Nah, bahan bakar yang dalam tangki ini guys, misalnya bahan bakar yang penyimpanan yang terlalu lama, 1-2 bulan lebih, tidak pernah kalian gunakan, terpendam lama di dalam tangki bensin ini,
bisa menyebabkan mesin rumput tidak bisa hidup juga guys, karena bahan bakar yang terlalu lama disimpan di dalam tangki itu menyebabkan bahan bakar itu fungsi lagi, atau bisa kita bilang bahan bakar itu basi guys. Jadi apabila bahan bakar yang Anda gunakan sudah hampir 1-2 bulan lebih tidak pernah Anda gunakan, sebaiknya dibuang ya guys, ganti yang baru. Oke, kemudian setelah kalian buang dan ganti baru, jangan lupa juga bensin yang basi itu bisa kalian buang di bagian sini ya guys, di bagian bawah karburator ini ada. Nah, jangan lupa dibuang, dibersihkan juga biar habis yang di dalam karburator, dan di dalam tangki juga kita buang. Oke, ganti yang baru. Oke, kemudian lainnya itu cara mencampur bahan bakar plus oli samping yang tidak tepat guys. Maksudnya di sini takarannya yang tidak tepat ya guys. Biasanya untuk mesin rumput ini 25:1, maksudnya 25 liter bensin dibanding 1 oli. Kasih contoh, misalnya dari setiap 25 liter bensin perbandingannya 1 liter oli samping ya guys, yang baru ya guys, bukan yang bekas, khusus 2 tak ya guys. Oli samping yang baru khusus 2 tak, bukan yang bekas ya guys, nanti rusak mesin kita guys. Cara seperti itu salah guys. Oke, kemudian faktor lainnya yaitu dari bahan bakar ini tadi ya, bahan bakar kita itu kotor atau tercampur air guys. Nah, apabila seperti itu sebaiknya buang, ganti yang baru ya guys. Oh ya, saya lupa ada lagi untuk di tangki bensin ini guys, ini banyak yang orang yang lama menggunakan mesin rumput pun belum tentu tahu banyak soal ini ya guys, yaitu tangki atau tutup tangki ini guys. Nah, kebanyakan orang kan kalau malas bolak-balik isi bahan bakar kan, apalagi mesin masih panas, jadi kadang tunggu dulu dingin mesinnya baru isi tangkinya. Nah, jadi karena orang malas ribet, kebanyakan mereka isi penuh tangkinya. Karena takut tumpah itu tadi, akhirnya mereka tutup guys dengan kertas atau kresek plastik supaya tidak tumpah maksudnya. Nah, padahal hal itu tidak boleh, bahkan bisa membuat mesin rumput kita mati guys. Makanya pada tutup tangki ini ada lubangnya guys, lubang udara untuk bahan bakar kita. Jadi apabila ini ditutup, itu yang biasanya menyebabkan mesin rumput susah hidup, atau bisa jadi itu menyebabkan beberapa faktor yang bisa menyebabkan mesin rumput kita tidak bisa hidup atau mati tiba-tiba guys. Bagaimana solusinya? Yaitu kita isi ya 1 liter atau 1 liter kurang, tidak lebih, atau 1/4, sisakan 1/4 dari kapasitas tangkinya ya guys. Oke, saya rasa untuk bahan bakar sepertinya yang masalahnya itu dulu guys, sepertinya itu aja. Oke, jika ada lain bisa kalian komen di bawah. Di sini kita sama-sama belajar, berbagi pengalaman. Siapa tahu ada di antara kalian yang lebih berpengalaman dan lebih jam terbangnya, jadi bisa kita share di sini ya guys. Oke. Faktor kedua, jika sudah kalian perhatikan, kalian lakukan, masih juga mesin rumputnya tidak bagus atau masih mati, kita masuk ke faktor yang ketiga guys, yaitu adanya penyumbatan guys. Nah, penyumbatan ini banyak guys, jadi yang harus kalian perhatikan yang pertama yaitu penyumbatan tadi tuh di bagian saringan filter udara ini guys, wajib kalian bersihkan juga guys. Oke, kemudian biasanya pada knalpot guys, pada knalpot biasanya banyak kerak-kerak berminyak hasil dari pembakaran antara bahan bakar dan oli, sehingga menyebabkan munculnya kerak-kerak berminyak guys. Itu bisa juga yang menyebabkan mesin rumput kita tidak bisa hidup. Jadi knalpot juga wajib kita bersihkan ya guys. Jika kalian sudah bersihkan saringan filternya, kalian sudah bersihkan knalpotnya, masih juga mesin tidak bisa hidup, ada lagi guys satu penyebabnya yang tersumbat, saringan pada tangki bensinnya ini guys ya. Aduh, lengket. Nah ini guys, nah lihat guys, banyak kotoran. Ini sangat berpengaruh juga
terhadap penyumbatan itu guys. Lihat kotorannya guys yang disaring, itu wajib kita bersihkan ya guys, saringan bahan bakar kita guys. Oke, kemudian yang bisa tersumbat juga yaitu bagian kerannya ini guys. Jangan lupa kita bersihkan juga ya, kira-kira ya sekitar 66 liter bahan bakar yang sudah kita gunakan bisa kita bersihkan ya guys. Bisa jadi di sini tersumbat juga guys di bagian keran bensinnya, karena saya contohkan misal begini guys ya, yang kita gunakan itu 1000 bahan bakar yang keluar, sementara yang masuk ke karburator itu cuma 500. Nah itu bisa jadi menyebabkan mesin rumput kita mati juga guys. Oke, keran bensinnya jangan lupa dibersihkan juga ya guys. Faktor lainnya yang bisa menyebabkan tersumbat itu tadi guys, yaitu pada ini yang sering terjadi guys, yang sering terjadi penyakit yang sering terjadi pada mesin rumput guys, penyumbatan, yaitu pada apa guys? Buat kalian yang sudah tahu pasti sering mengalaminya. Oke, yaitu karburator ya guys. Nah pada karburator ini perlu juga kita bersihkan ya guys ya. Oke, faktor ke-1, faktor kedua sudah kita praktekkan. Kita masuk ke faktor ketiga, penyumbatan tadi. Mungkin penyumbatan yang terjadi itu aja guys, faktor ketiganya. Nah faktor keempat ini guys, yang saya sebutkan tadi, saya sebutkan dari awal, yaitu adanya kerusakan atau ausnya komponen-komponen yang ada pada setiap mesin rumput ini guys. Nah biasanya kalau penyakit nomor 2-nya lagi yang biasa terjadi pada mesin rumput itu guys, yaitu kerusakannya itu pada mesinnya guys, pada mesin, yaitu tekanan kompresi atau rasionya itu kurang guys, itu pada mesin rumputnya. Jadi biasanya kalau kita untuk mengecek kerusakan atau mengecek kurangnya tekanan atau rasio kompresi, itu ada alatnya guys, tester compression atau kompresi tester. Nah karena saya tidak ada alatnya, bisa kita tes pakai tangan aja guys. Kita masukkan tangan kita sini, baru kita tarik starternya. Jika ada ketukan tek 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 gitu guys, berarti kompresi kita aman. Tapi kalau mau lebih bagus mengecek tekanan kompresinya atau rasionya, bisa kalian beli alatnya tadi, yaitu kompresi tester ya guys. Oke, kita tes dulu. Tapi biasanya lemah atau rusak kompresinya itu jarang guys terjadi pada mesin rumput. Tapi jika kalian sudah coba faktor pertama yang saya sebutkan tadi, faktor kedua, faktor ketiga juga, faktor ketiga masih juga mesin tidak bisa hidup, bisa jadi guys itu yaitu tadi saya bilang di faktor keempatnya, itu kerusakan pada mesinnya ya guys. Ya guys ya. Oke, kita coba cek kompresinya dulu sebelum kita masuk ke praktek faktor yang ketiga tadi ya guys, yang tersumbat. Oke, biasanya jarang sih, apalagi mesin saya ini termasuk baru, jadi tekanan kompresinya masih bagus. Terus apalagi mesin rumput yang biasa kita rajin kita servis, cara menggunakan mesin rumput yang baik dan benar kita tahu, serta cara mencampurnya juga, bahan bakarnya kita tahu, kita sering lakukan dengan yang benar, otomatis jarang biasanya kompresi kita nih rusak ya guys. Oke, cara ngetesnya kalau manual guys, kita pakai tangan aja guys. Saya bilang tadi ada ketuk-ketukannya, tek 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 tek. Kalau gitu masih bagus ya guys. Oke, kita coba tes aja guys sebelum kita masuk ke faktor yang ketiga, penyumbatan. Oke, kita masukkan tangan kita ke lubang businya ya guys, untuk ngecek tekanan kompresinya. Tek tek tek. Nah guys, dengar suaranya guys ya. Nah Nah, tuh kompresinya bagus guys. Untuk kompresi sudah bagus ya guys. Mesin rumput ini tidak masalah, berarti kita masuk ke proses yang ketiga, faktor yang ketiga, yaitu penyumbatan guys. Oke, kita servis. Oke, kita bersihkan saringan udara, filter udaranya dengan knalpotnya ya guys. Let's go. Oke, jika saringan filter udaranya sudah kita bersihkan, knalpot sudah kita bersihkan, waktunya kita bersihkan keran bensinnya dan karburatornya ya guys.
Oke, jika sudah kita bersihkan keran bensinnya, waktunya kita bersihkan karburatornya ya guys. Buka karburatornya guys, tapi sebelum buka karburator, buka dulu saringan filter udaranya guys. Gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. Oke, kerannya sudah on ya guys. Kita goyang-goyang dulu guys, biar apalagi misalnya ban bakar yang lama di tangki berhari-hari. Jadi sebelum kita memulai menghidupkan mesin rumput, khusus yang 2 tak ya, jangan lupa diguncang-guncang biar oli samping sama bensinnya tercampur kembali guys. Oke, waktu kita coba ya guys mesin rumputnya. Oke, kita coba hidupkan. Apa yang seperti saya bilang tadi, penyakit mesin rumput ini guys, yang seperti saya jelaskan seperti di awal tadi, biasanya yang rusak itu di karburatornya guys, yang sering tersumbat. Oke, sudah bisa hidup, kita matikan dulu ya guys.